Soal cermat kelola dan hemat anggaran, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menyampaikannya ke jajaran pemerintah pusat juga daerah. Para kepala daerah yang hari ini dilantik dinilai perlu pintar-pintar mengalokasikan belanja daerah yang hanya bersumber dari APBD, khususnya pajak daerah di tengah efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Semangat efisiensi Presiden Prabowo Subianto ke pemerintah daerah ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Ia mengungkap, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran dan kerja efektif serta efisien. Umum saja, Presiden menyampaikan bahwa ada laporan-laporan yang seharusnya bisa melakukan penghematan efisiensi terhadap uang negara. Itu poin utamanya dan meminta agar kita semua berhemat. Menghemat perjalanan dinas, menghemat kunjungan ke luar negeri, menghemat acara-acara seremonial gitu ya. Ya beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya itu lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu. Para kepala daerah pun dinilai perlu pintar-pintar mengalokasikan belanja daerah yang hanya bersumber dari APBD, khususnya pajak daerah di tengah efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Itu kan ada joke yang menarik, visi misi tanpa gizi mimpi. Nah, gizinya itu dari mana? Karena kota itu dibangun dengan sumber-sumber pembiayaan pendanaan. Selama ini banyak mengandalkan dari APBD. Apalagi nanti dari dana alokasi khusus dan alokasi umum yang diberikan dari pusat. Jadi sumber pembiayaannya di mana paling banyak? Dari APBD. APBD dari mana sumbernya? Dari pajak, PNBP dan sumbernya. Cuman pertanyaannya kan, setiap kota itu kalau dianalogikan ada dua kategori, kota mata air dan kota air mata. Mata air itu adalah kota yang ketika dia punya basis resource sumber daya yang besar. Nah, kita kan lihat kota-kota kita itu. Kota-kota yang sekarang itu maju dan cukup berkembang, kelihatannya resource-nya ketika ada sektor ekonomi apa yang paling bergerak. Nah, kalau di wilayah Jabodetabek ini, kekuatan paling besar itu biasanya di sektor manufacture. Manufacture itu industri pengolahan. Misalnya kita lihat ya, seperti Jakarta, kemudian Bekasi, kemudian Tangerang, dan kota-kota sekitarnya. Nah, kota-kota yang punya kekuatan pada sumber daya yang seperti ini, itu potensi kapitalisasi modalnya cepat. Infrastrukturnya berkembang. Income pun bisa bertambah karena apa? Sektor industri ini punya faktor generate yang besar. Nah, berbeda dengan kota-kota yang basisnya misalnya pada pertanian. Nah, banyak juga kota-kota yang misalnya berbasis jasa, pariwisata, perdagangan, atau kota-kota yang mempunyai basis wilayahnya yang masih didominasi oleh wilayah-wilayah pertanian, seperti kota-kota di wilayah Indonesia Timur, di Sulawesi, dan sebagainya. Nah, pertama, kalau kita ingin melihat itu, setiap calon pimpinan daerah, dia harus tahu berapa ruang fiskal kita. Keuangan mereka itu kan. Nah, dari ruang fiskal itu akan terlihat berapa alokasi belanja untuk operasional atau belanja untuk pelayanan sama belanja modal. Di hari pelantikan kepala daerah, Presiden menutup pidatonya dengan mengajak seluruh kepala daerah untuk kerja dan mengabdi demi kepentingan rakyat. Marilah kita mengabdi pada rakyat kita. Berbuat yang terbaik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.